Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama saya Alia Natasha, Certified Financial Planner. Dan di edisi kali ini, khusus untuk kamu, para millennials yang sudah berkeluarga ataupun single, kita akan sama-sama membahas yang namanya asuransi. Yes, kita tanya jawab yuk, asuransi. Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan, kalau udah punya BPJS, masih perlu nggak sih asuransi? Nah, ini kembali ke kalian masing-masing. Kalau kalian memiliki extra budget, of course, akan aku jawab, ada baiknya memiliki asuransi. Kalau sekarang ini budget kalian terbatas dan sudah merasa cukup dengan coverage yang dimiliki oleh BPJS, ya udah stay di BPJS aja. Jawabannya memang simple, tapi kita harus paham nih kelebihan dan kekurangan masing-masing dari BPJS ataupun asuransi. Kalau asuransi memang kita bayar sendiri ya, dan budgetnya berasal dari kita. Begitupun dengan BPJS. Kalau BPJS ini ada yang langsung misalnya mengambil porsi dari gaji kita yang di kantor, ada juga yang harus kita bayarin sendiri. Tapi memang secara iuran, besaran iuran asuransi lebih besar dibandingkan dengan BPJS. Yang membuat bayarannya ini lebih besar, tentunya ada kemudahan yang diberikan oleh asuransi. Ketika kamu memiliki kartu asuransi, kamu lebih mudah mendapatkan akses kesehatan. Pertanyaan yang kedua, Mbak Alia, budgetku terbatas tapi aku pengen punya asuransi. Gimana ya caranya? Ketika kamu kesulitan dan kebingungan memilih asuransi, pastikan dulu kamu tahu ada apa aja sih produk asuransi di luar sana. Oke, kita mulai dari yang namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan manfaat uang pertanggungan kalau kamu meninggal dunia. Jadi ini manfaatnya untuk melindungi jiwa kamu. Ada yang namanya asuransi kesehatan. Karena namanya kesehatan, jadi ini berhubungan dengan perawatan kalau kamu membutuhkan fasilitas ataupun perawatan kesehatan. Oke, jadi ada jiwa, ada kesehatan. Setelah paham produknya, sekarang kita ngomongin budgetnya. Ketika berbicara tentang budget, kamu harus tahu juga nih, produk asuransi itu ada produk asuransi tradisional yang murni, yang nggak pakai embel-embel investasi. Dan juga ada asuransi unit link. Ini adalah kombinasi dari asuransi dan juga investasi. Jadi tolong diingat ya, asuransi itu bukan investasi. Ngomongin produk asuransi tradisional, ini banyak yang bilang ini adalah asuransi murni. Ya kan, tadi aku udah bilang nggak pakai embel-embel investasi. Jadi memang secara premi biasanya lebih murah dibandingkan dengan asuransi unit link. Kalau kamu mencari jiwa yang murni, itu harganya jauh lebih murah dibanding asuransi jiwa yang unit link. Kenapa sih asuransi unit link itu bisa lebih mahal? Tadi aku udah bilang, unit link itu adalah kombinasi dari adanya asuransi, proteksi, dan juga adanya investasi. Karena adanya dua produk yang menjadi satu produk, berarti biaya-biayanya juga dikali dua. Nah, itu yang harus kamu tahu. Tapi Mbak Alia, sekarang ini aku lebih butuh asuransi kesehatan yang low budget. Berbicara tentang asuransi kesehatan, kita juga harus tahu lingkup fasilitas dari layanan kesehatan itu sendiri. Ada yang namanya rawat jalan, alias kita visit ke dokter, kita minta resep, seperti itu. Ada juga yang namanya rawat inap. Kita juga bisa mengatur kebutuhan berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan. Of course, kalau lingkup coverage-nya mencakup biaya kesehatan rawat jalan dan biaya kesehatan rawat inap, berarti lebih mahal dong, karena ada dua fasilitas yang di-cover. Dan khusus untuk kamu yang ingin menghemat budget, kamu bisa memilih asuransi dengan fasilitas rawat inap saja. Asuransi tersebut dikenal dengan sebutan hospital and surgical. Jadi bedanya apa? Of course, ketika kamu memilih asuransi yang hanya mengcover rawat inap alias hospital and surgical, berarti dia tidak membayarkan manfaat kalau kamu rawat jalan. Alias kalau kamu mau berobat visit ke dokter, kamu harus bayar sendiri. Tapi hospital and surgical ini memberikan coverage kalau kamu dirawat inap ataupun membutuhkan tindakan bedah operasi. Khusus untuk asuransi jiwa murni, premi 100% digunakan untuk proteksi tanpa investasi. Yang kedua, premi 100% hangus jika tidak ada klaim. Walaupun sekarang ini ada beberapa produk yang memberikan opsi pengembalian premi di akhir periode polis.
Dan yang ketiga, jangka waktu perlindungan lebih fleksibel, mulai dari 1 tahun dan dapat diperpanjang tergantung produk, syarat, dan ketentuan. Sedangkan untuk asuransi unit link, setiap premi yang dibayarkan itu ada yang dialokasikan untuk membayar proteksi dan juga ada yang dialokasikan untuk membayar investasi. Lalu yang kedua, terdapat nilai dana dari hasil investasi. Dan yang ketiga, biasanya unit link ini memiliki manfaat tambahan atau rider sebagai pendamping dari manfaat-manfaat utama yang dimiliki produk unit link tersebut. Pertanyaan selanjutnya tentang asuransi. Mbak Alia, rasanya bayar asuransi itu kok seperti bakar duit ya? Alias kita bayar tapi kita tidak bisa merasakan langsung manfaatnya. Gini. Coba deh kamu sering ngobrol sama orang dan tanya kepada keluarga yang mendapatkan manfaat dari asuransi. Aku ketemu dan dengerin cerita atau menjadi saksi juga terhadap beberapa keluarga yang mendapatkan uang pertanggungan karena orang tuanya memiliki asuransi jiwa. Jadi ketika orang tuanya meninggal, selain mereka mendapatkan warisan, ada loh uang pertanggungan dari asuransi sebagai tambahan warisan. Nah, uang pertanggungan inilah yang dipakai keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup. Mungkin kerasa buat kitanya ngebakar duit, tapi sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang kita agar kita tidak merepotkan dan kita bisa melihat keluarga kita dalam kondisi finansial yang cukup aman. Bakar duit asuransi kesehatan ya, memiliki asuransi kesehatan ya pasti sebenarnya kita nggak pengen sakit, tapi ini adalah bentuk kita menjaga kondisi finansial kita. Karena kalau kita sakit mungkin kita tidak bisa bekerja, kalau kita sakit mungkin tagihan rumah sakitnya itu bisa belasan hingga puluhan juta. Jadi sebenarnya mindset yang harus kita grow itu adalah asuransi benar-benar menukar uang kecil dengan manfaat yang jauh lebih besar. Coba kamu bayangkan misalnya premi bulanan kamu di angka 400.000. Setelah kamu bayar 2 tahun pun 400.000 itu kan 4 kali 12 4,8, jadi 2 tahun 9,6 juta. Kalau dalam 2 tahun ini tiba-tiba kamu terpaksa dirawat karena demam berdarah. Nah, tagihan demam berdarah aja tuh udah bisa lewat dari 9,6 juta, bisa mencapai belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Jadi ini loh, jangan pernah berpikir asuransi itu bakar duit. Asuransi itu gunanya untuk menjaga kestabilan kondisi finansial kamu dan kenyamanan hidup kamu. Pertanyaan terakhir yang akan aku jawab di episode YouTube kali ini. Mbak Al, seberapa penting sih untuk kita memiliki asuransi critical illness? 1. Penting atau nggak penting? Menurut aku penting banget. Kenapa? Karena berdasarkan data WHO, salah satu penyakit yang sering diderita oleh masyarakat di seluruh dunia ini adalah penyakit jantung dan lanjut ke stroke. Yang kedua, jawabannya penting. Apalagi kalau kamu memiliki data histori keturunan dari keluarga kamu terkait penyakit-penyakit critical illness tersebut. Aku sebutin top 4-nya ya. Yang pertama adalah stroke, lalu jantung, cancer, dan juga diabetes. Yang ketiga, penting karena biasanya biaya pengobatan penyakit-penyakit kritis tersebut itu sangat mahal dibandingkan penyakit lainnya. Misalnya seperti jantung, ketika kita harus memasang ring jantung, itu kalau nggak salah biayanya bisa mencapai 80 hingga 200 jutaan rupiah. Bahkan kalau kita sampai mengidap penyakit diabetes, biasanya ini adalah awal komplikasi dari penyakit-penyakit lainnya dan mengharuskan kita untuk melakukan cuci darah. Dan cuci darah ini harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus, yang tentu biayanya ini mahal banget. Seberapapun pentingnya memiliki berbagai macam asuransi, kita harus juga realistis ya, berapa sih budget yang kita punya. Kalau untuk aku, pilihan prioritasnya asuransi mana aja yang harus diutamakan, itu mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, baru penyakit kritis. Tapi it's from my point of view ya, kalau kamu lebih memilih sekarang ini Mbak Lia, aku kayaknya lebih butuh asuransi kesehatan aja, karena resiko berpenyakit ataupun masuk rumah sakit, hidup di Indonesia yang negara tropis ini jauh lebih tinggi. Ya udah nggak apa-apa, sementara budgetnya kita fokuskan untuk membayar asuransi kesehatan. Nah, jadi fokus selanjutnya adalah gimana kita bisa memperbesar budget income kita agar kita bisa memiliki
memiliki beberapa macam asuransi pilihan agar ketahanan kondisi finansial kita makin strong. Oke, sekian tanya jawab asuransi di episode kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan selanjutnya atau pengen bahas, bisa langsung tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa!